Halo anak-anak ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema yang ke-6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema yang kedua, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 1. Siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama-sama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, maupun penghidupan yang layak. Apakah sebenarnya hak itu? Ayo membaca. Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia, salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Selain itu, sebagai warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik diharapkan masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintah, kebebasan memilih dan memeluk, serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Ayo berlatih. Teks yang telah disajikan di atas merupakan jenis teks non-fiksi, yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi tersebut terdiri atas 5 paragraf yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf.
Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan dua cara. Pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Bacalah kembali dengan cermat teks non-fiksi yang telah disajikan di depan. Kemudian tentukan kalimat utama dan gagasan utama masing-masing paragraf. Sampaikan secara lisan di depan teman-teman kalimat utama dan gagasan utama tersebut. Buatlah rangkuman dari yang disampaikan oleh teman-temanmu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Paragraf 1, kalimat utamanya, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Gagasan utamanya, hak warga negara Indonesia. Di paragraf kedua, bila kalian membaca dengan cermat, maka kalian akan mendapat kalimat utamanya, setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Gagasan utamanya, hak mendapat perlindungan hukum. Di paragraf ketiga, kalimat utama, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Gagasan utamanya, hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Paragraf keempat, hak mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Gagasan utamanya, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Paragraf kelima, kalimat utamanya, masih ada banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Gagasan utamanya, masih ada banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ayo berdiskusi. Kamu telah mengetahui beberapa hak warga negara Indonesia. Hak-hak warga negara Indonesia tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal berapa sajakah yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia? Diskusikan bersama teman satu kelompokmu. Selanjutnya, tuliskan hasil diskusimu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Tuliskan kesimpulan tentang pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia. 1. Hak-hak warga negara Indonesia mendapat perlindungan hukum. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat di pasal 27 ayat 1. 2. Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasarnya terdapat di pasal 27 ayat 2. 3. Ikut serta dalam upaya bela negara terdapat di dalam pasal 27 ayat 3. 4. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran terdapat di pasal 28E ayat 3. 5. Kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing
terdapat di pasal 28E ayat 1. 6. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara terdapat di pasal 30 ayat 1. Mendapat pendidikan terdapat di pasal 31 ayat 1. Bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional terdapat di pasal 28C ayat 1. 9. Memanfaatkan sumber daya alam terdapat di pasal 33 ayat 3. 10. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara terdapat di pasal 34 ayat 1. 11. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan, ketentuan dalam undang-undangnya terdapat di pasal 28H ayat 1. Tuliskan kesimpulan tentang pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia berdasarkan hasil diskusi kelompokmu. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti sudah mahir membatik. Secara swadaya dan subsidi dari pemerintah desa, ibu-ibu PKK membuka usaha produksi kain batik. Akhirnya ibu-ibu PKK dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dengan membuka usaha produksi batik, berarti ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah ikut serta melestarikan warisan budaya nenek moyang kita. Mengapa demikian? Batik adalah identitas budaya Indonesia. Bahkan sejak tahun 2009, UNESCO telah mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Batik memiliki beragam motif yang mencerminkan identitas dari tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, batik menjadi salah satu akar budaya bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan oleh setiap warga negara Indonesia. Melestarikan budaya bangsa Indonesia termasuk upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Cara lainnya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI, misalnya dengan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sudahkah perilakumu mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI? Bagaimanakah contoh perilaku tersebut? Ayo menulis. Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan NKRI. Tuliskan perilaku-perilaku warga negara Indonesia yang mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Cinta tanah air. Perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI dalam sikap cinta tanah air. A. Melestarikan budaya bangsa. Perilaku yang lain, membeli produk dalam negeri. Kemudian mengikuti segala kegiatan saat 17 Agustus, saat kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian kedua, membina persatuan dan kesatuan.
Perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI adalah menolong siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras. Kemudian kita mau berteman dengan siapa saja. Kemudian kita ikut kegiatan gotong royong di kampung kita, di mana kita berada. Kemudian, 3. Sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI yaitu dengan rela berkorban. Perilaku yang mencerminkannya adalah siap membela negara ketika dibutuhkan. Kemudian mengedepankan kepentingan sosial di atas kepentingan pribadi. Kemudian perilaku yang lain adalah mematuhi tata tertib yang berlaku. Ayo renungkan. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahamanmu tentang gagasan pokok pada setiap paragraf dalam teks non-fiksi, bacalah kembali teks non-fiksi berjudul Hak Sebagai Warga Negara Indonesia. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut. Apakah kamu dapat menentukan kata kunci dari judul teks maupun dari isinya? 2. Apakah kamu juga dapat memperkirakan isi teks dari judul yang telah kamu baca? 3. Apakah kamu sudah dapat menentukan kalimat utama dan gagasan utama pada setiap paragraf? Kalian bisa menuliskan hasil renungan kalian pada kolom yang tersedia. Bersama orang tuamu, amatilah kehidupan dan perilaku warga masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Tuliskan perilaku mereka yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Tuliskan pula hak-hak masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang sudah terpenuhi. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu memahaminya dan kalian bisa melakukan segala sesuatu sikap yang mencerminkan kalian sebagai warga negara Republik Indonesia di dalam upaya mempertahankan kemerdekaan kita. Terima kasih, semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.